ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini, hari yang mulia, karena kita sedang berada di bulan yang mulia. Hari di mana merupakan salah satu, bahkan hari yang pertama kali kita berada di bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan pahala yang dilipat gandakan. Begitu banyak keutamaan dan kelebihan dan keistimewaan dari orang-orang yang berada di bulan Ramadan untuk mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di pagi hari ini pun, meskipun sedang dalam kondisi insya Allah berpuasa ya, jamaah semuanya berpuasa, tapi tetap berusaha untuk menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu, kita belajar tentang agama kita yang kita cintai. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam bulan Ramadan yang paling banyak ibadah yang kita lakukan adalah ibadah salat sunnah. Ya, kita berulang kali melakukan ibadah salat sunnah yang dimana pada waktu itu kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di dalam salat maupun di luar salat. Dan membaca Quran merupakan ibadah yang paling banyak yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya dan generasi berikutnya. Nah, pada saat ini kita akan berusaha memahami ayat Al-Quran yang kita baca. Tentunya kaum muslimin banyak membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, mereka berlomba-lomba, ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk memperbanyak bacaan Al-Quran dan bisa berkali-kali mengkhatamkan Al-Quran. Dan ini merupakan ibadah yang luar biasa yang bisa kita lakukan semaksimal kemampuan kita. Yang penting ikhlas, ya, dan lakukan ibadah itu sesuai dengan tuntunan. Adanya dalil, keterangan, dan contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan generasi berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita berusaha memahami ayat Al-Quran yang kita baca. Dan bertepatan dengan surah Al-Baqarah, yaitu di ayat yang ke-9. Yang sebetulnya kita sudah sedikit membahas pada pertemuan yang lalu ya. Barangkali bagi jamaah yang baru bergabung mungkin agak heran ya, kenapa dimulai dengan ayat yang ke-9? Ya, maka perlu kita ingatkan kembali bahwa kita merutinitaskan membahas tafsir Al-Qur'an mulai dari surah Al-Fatihah ya, masuk ke surah Al-Baqarah dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah berikan izin, Allah berikan pemahaman dan kekuatan hidayah dan taufik untuk bisa membahasnya. Dan bertepatan saja kebetulan di hari ini kita membahas di ayat yang ke-9, yang meskipun sedikit sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, mari kita langsung saja masuk kepada pembahasan kita, karena waktu kita sangat terbatas. Kita manfaatkan waktu demi waktu ya, bukan hanya jam per jam, tapi menit per menit yang kita lalui sepanjang hari-hari bulan Ramadan. Karena ini semuanya berharga. Kita semua insya Allah sedang berpuasa. Ya, barangkali perlu istirahat, perlu ada kesibukan untuk ibadah yang lain, maka manfaatkan dengan maksimal untuk diberikan ruh untuk hidup di dunia ini. Ya, kita buka Al-Qur'annya, silakan jamaah sekalian. Yaitu di surah Al-Baqarah ayat yang ke-9. Kita baca dulu ayat ke-8 ya. 9 dan ke-8. Kita di surah Al-Baqarah ayat ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia, kata Allah, ada orang-orang yang mengaku mengklaim mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal Allah mengatakan mereka bukan orang-orang yang beriman. Meskipun manusia mengatakan dia orang beriman, dia muslim, KTP-nya Islam, dia mengaku dan menunjukkan keimanannya kepada manusia. Tetapi Allah turunkan ayat membongkar kedok kebusukan mereka. Ternyata mereka bukan orang beriman, mereka kafir. Ya, kenapa bisa seperti itu? Nah, nanti kita jelaskan ya. Ternyata mereka kafir, orang kafir yang pura-pura mengaku sebagai orang yang beriman. Ini luar biasa, musuh dalam selimut. Musuh yang sebenar-benarnya, yang paling memusuhi ya dan paling berbahaya bagi kaum muslimin itu ini.
yaitu orang-orang yang sebetulnya mereka kafir, tapi mengakunya orang beriman. Dan mereka menampakkan dengan zohirnya seakan-akan mereka beriman, dengan lisannya dan lain-lain. Padahal Allah mengatakan mereka bukan orang beriman. Dan itu terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan sampai hari ini, sampai hari kiamat. Ya, tapi konteks ayat ini memang berkaitan dengan orang-orang yang ada di zaman Nabi Alaihi Wasallam. Nah, Allah mengatakan yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka dengan kekafiran mereka, dengan kekufuran yang mereka lakukan, yang mereka sembunyikan, ya, tetapi Allah tidak bisa mereka tipu. Mereka menipu di mereka sendiri. Allah mengatakan bahwa mereka menipu diri mereka sendiri, meskipun mereka bermaksud untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Tetapi Allah mengatakan bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu hanyalah menipu diri mereka sendiri, ya, tanpa mereka sadari. Ini luar biasa. Ada orang yang tertipu, tapi mereka sadar. Tapi di sini mereka tertipu, tapi mereka tidak sadar. Berarti ini adalah kebodohan yang luar biasa. Kesesatan yang di atas kesesatan, apa namanya itu. Ini menunjukkan bahasanya bahwa mereka tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Bermaksud menipu orang lain, bermaksud bahkan menipu Allah. Tapi Allah katakan mereka sebetulnya hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Nah, sedikit kita mengulang ya, sebelum kita lanjutkan tentang ayat ke-8 dan ke-9 ini, bahwa merekalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang mereka itu menampakkan sebagai orang yang beriman, tetapi sebetulnya mereka kafir. Jadi mereka tidak beriman, mereka tidak yakin, dan mereka penuh dengan keraguan-raguan. Ya, nifak, penyakit hati yang ada pada hati mereka. Hati mereka keras, dan kerasnya seperti batu, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Ya, Allah menyebutkan demikian di surah Al-Baqarah ayat ke-74. Adanya orang-orang yang awalnya mengaku sebagai seorang muslim, orang-orang beriman, lalu menjadikan hati mereka menjadi keras, dan kerasnya menjadi seperti batu, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Nah, ini musibah yang besar, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana bisa seorang hamba Allah akan bisa yakin kepada Allah jika hatinya keras? Bagaimana seorang hamba Allah akan bisa beribadah kepada Allah, memiliki rasa takut, rasa cinta, rasa harap, tawakal, dan lain-lain, apabila hatinya keras? Ya, tentunya ini musibah yang paling besar. Saya katakan musibah yang paling besar yang menimpa seorang muslim, ya, atau selain mereka, yaitu ketika mereka memiliki hati yang keras. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mungkin mereka tidak tertimpa tsunami, mungkin mereka tidak tertimpa gunung berapi, mungkin mereka tidak tertimpa gempa bumi dan lain-lain. Ya, kondisinya sehat walafiat, kelihatan kaya, kelihatan bahagia dan lain-lain. Tetapi ternyata ada musibah yang justru lebih besar, ya, dibandingkan musibah adanya gunung berapi, tsunami, gempa bumi dan lain-lain. Apa itu? Musibah yang menimpa seseorang ketika hatinya menjadi keras. Hati menjadi keras, ya, di mana orang tersebut tidak menyadari, bisa jadi. Dan seperti orang-orang munafik, mereka tidak sadar bahwa hati mereka keras. Lalu mereka mengingkari, mereka mendustakan, mereka menolak, mereka membantah, mereka ngeyel, ya, dengan perbuatan yang mereka lakukan. Nah, perlu dipahami bahwa kemunafikan ini terbagi dua. Ada munafik i'tiqadi, sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu, sedikit mengulang. Munafik yang berkaitan dengan keyakinan, dan inilah yang maksud dari ayat tersebut. Maksud dari ayat ke-8 dan 9 adalah munafik i'tiqadi, orang munafik, ya, orang munafik, orang kafir yang berpura-pura menjadi mukmin, menjadi muslim, sebetulnya mereka munafik i'tiqadi. Atau seorang muslim yang akhirnya meningkat menjadi levelnya munafik i'tiqadi, yaitu apa? Mereka tidak yakin, mereka penuh dengan keraguan-raguan, hati mereka, ya, tidak beriman, tapi lisan mengatakan beriman. Hati mereka tidak beriman, kufur, kafir, tapi lisan mengatakan beriman. Ini maksudnya munafik i'tiqadi. Inilah orang-orang munafik yang Allah sebutkan. Maksudnya ini ayat ini berkaitan dengan mereka. Ya, mereka berpura-pura taqiyah. Berpura-pura taqiyah menyembunyikan identitas kekufurannya.
Mereka menyembunyikan identitas kekafirannya, tidak terang-terangan, karena mereka takut, ya, takut mendapatkan bencana, takut mendapatkan hukuman dan lain-lain. Ini tipe orang munafik yang pertama. Dan itu terjadi sampai hari ini. Ada orang-orang munafik seperti itu, meskipun mereka bukan orang apa namanya, yang jelas-jelas orang kafir ya. Bahkan kadang-kadang orang kafir lebih gampang kita ketahui. Karena mereka terang-terangan mereka mengatakan kafir. Tapi ada orang-orang yang mengaku muslim, ya bahkan sebagai mungkin bisa jadi tokoh agama sendiri. Bisa jadi jika Allah berkehendak, ya ternyata ada mungkin ya dengan gelarnya, dengan titelnya yang begitu panjang, bisa jadi mereka orang munafik. Dari mana kita tahu? Ya, munafik, bahkan munafik i'tiqadi, sangat kuat perkiraan kita bahwa dia munafik i'tiqadi. Meskipun Allah yang tahu, kan ini masalah hati. Tapi dari lisannya kita bisa lihat satu persatu selama 1 bulan, 2 bulan, bertahun-tahun, ucapannya jelas sekali menunjukkan ciri-ciri orang yang memiliki sifat munafik i'tiqadi. Maksudnya apa? Orang kafir yang berpura-pura menjadi muslim. Ya, bisa jadi seperti itu. Dia belajar agama, padahal mereka kafir sebetulnya. Atau mungkin awalnya mereka muslim, lalu kemudian mereka naik tingkat kemunafikannya. Ya, tingkat kemunafikan ini bertambah-tambah. Sebagaimana hidayah juga bisa bertambah-tambah. Ya, naik tingkat kemunafikannya yang awalnya mungkin tingkat kemunafikannya munafik amali, menjadi munafik i'tiqadi. Nah, ini berbahaya sekali, naudzubillah. Inilah orang-orang yang Allah ancam dengan kekal di neraka jahanam. Ya, kalau mereka sampai mati tidak bertaubat. Mereka disamakan dengan orang-orang kafir yang sejak awal, yang terang-terangan dalam kekafirannya. Orang munafik i'tiqadi sama seperti orang kafir. Mereka mengaku mukmin, mengaku muslim, KTP-nya Islam, berbicara dengan bahasa agama kita, kelihatan mereka beribadah, tapi tidak ada manfaat. Kalau mereka tidak bertaubat sampai mati, maka mereka tetap dikatakan kafir. Dari lisannya banyak kalimat-kalimat kufur yang dia ucapkan. Kalimat-kalimat yang tidak boleh diucapkan oleh seorang muslim, tapi dia ucapkan. Bahkan banyak sekali ucapan itu yang menjadi tanda-tanda pembatal-pembatal keimanan. Ya, yang menjadi tanda pembatal-pembatal keislaman. Dia ucapkan dengan sengaja tanpa mau dia bertobat. Nah, ini bisa ya dikeluarkan dan divonis kafir oleh para ulama tentunya, bukan oleh orang sembarangan. Karena para ulama lah yang telah mengerti ya, tentang agama ini. Ya, demikian ya. Nah, kemudian jadi itu yang pertama ya, munafik i'tiqadi. Yang kedua munafik amali. Tingkat yang kedua munafik amali ini dilakukan oleh ya, dari kaum muslimin ya, dan mereka tetap muslim tapi mereka berdosa besar. Munafik amali, yaitu tingkat kemunafikan yang lebih rendah di bawahnya dibandingkan kemunafikan yang pertama. Dia muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Apa contohnya? Kalau berkata suka bohong, kalau berjanji suka ingkar janji, kalau diberikan amanah suka berkhianat. Ya, ini pun kita saksikan di antara kaum muslimin ada ya, tapi tidak dikafirkan, tidak dikeluarkan dari Islam. Cuma sifat-sifat atau perbuatan perangai-perangainya menunjukkan sifat-sifat kemunafikan. Ya, sekali lagi ini yang kedua. Tapi maksud dari ayat yang kita bahas, ayat ke-8 dan ke-9 dan ke-10 itu semua adalah berkaitan dengan munafik jenis pertama. Munafik i'tiqadi, ya, di mana dia tidak memiliki keyakinan, dia memiliki keraguan-raguan, tidak percaya sebetulnya dan penuh dengan kekufuran. Adapun jenis kemunafikan yang kedua, munafik amali, bukan berkaitan dengan ayat ini, tapi kita sebutkan juga karena ini merupakan jenis kedua dari tingkat kenifakan atau tingkat kemunafikan. Dan kaum muslimin ya tidak sedikit yang melakukannya. Contohnya adalah orang-orang yang terlalu ya muslim dia, bukan kafir ya. Dia percaya di hatinya, dia yakin dengan Allah dan seterusnya, dia beriman dengan rukun iman, dia beriman dengan rukun Islam ya. Tetapi ada sifat-sifat kemunafikan, misalnya dia malas, ya malas sungguh dalam mengamalkan agama ini. Sifat malasnya, apalagi di bulan Ramadan, Allahu Akbar walillahil hamd. Sudah masuk Ramadan masih malas, bahkan dia tidak suka dengan bulan Ramadan. Ini tanda-tanda orang munafik. Orang-orang mukmin yang benar-benar mukmin dia bahagia, dia gembira
Dengan datangnya bulan Ramadan, dia bahagia, dia gembira menyambut bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka dia bergembira, dia terlihat ekspresi rasa bahagianya. Maka dia pun menyambutnya dengan iman dan ilmu dan amal soleh. Dia menyambutnya dengan iman, dengan ilmu dan amal soleh. Menyambut ibadah apa saja sebetulnya. Ya, bahkan Allah mengatakan bahwa ketika orang-orang munafik diajak untuk mendirikan salat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka diajak untuk mendirikan salat, mereka berdiri dengan malas. Ya, ini berkaitan dengan salat. Diajak untuk salat maka berdiri dengan malas. Malas-malasan. Apakah salatnya di rumah, apakah salat di masjid? Malas. Ya, ini sifat orang-orang munafik nggak sungguh-sungguh. Nah, coba kita evaluasi apakah kita ada di situ? Bahkan sudah berada di bulan Ramadan, masih juga malas. Tidak mau sungguh-sungguh padahal dosanya banyak. Ya. Mati pasti, dosa banyak, amal sedikit. Lalu kita tidak sungguh-sungguh, bagaimana nasib kita nanti? Ya, inilah orang-orang munafik ya, banyak sifat malasnya ketika beribadah, termasuk Ramadan ini. Ya, Ramadan ini mereka tidak bersemangat, tidak bersungguh-sungguh. Apa alasannya? Pandemi. Bukan alasan pandemi itu. Bukan alasan karena ada virus corona. Bukan itu alasan. Kita masih bisa bebas di rumah kita. Kita masih bisa bebas keluar rumah. Ya, bagaimana sahabat Nabi SAW ketika di bulan Ramadan mereka berperang. Itu lebih dahsyat. Perang Badar di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Begitu capeknya, letihnya, lelahnya mereka, siang-siang, panas terik matahari, mereka tetap berpuasa. Dan mereka berperang, jihad fisabilillah. Bayangkan, ya, dengan debu yang begitu berterbangan begitu banyak, dengan fisik yang capek, letih, lelah, haus, lapar, tapi mereka tetap berperang jihad. Itu kan masih di rumah pakai AC, mendengarkan kajian seperti ini enak sambil tidur-tiduran, sambil baring-baring cepat tidur, sambil mungkin di mana, ya, bisa bersantai-santai mendengarkan kajian. Ya, makanya jangan kita menjadi orang yang malas, ya, tidak sungguh-sungguh atau kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Ini nggak boleh. Ini termasuk sifat orang-orang munafik. Ya, berlebihan dalam mencintai dunia, malas tidak sungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Ya, sulit untuk tersentuh, hati sulit tersentuh untuk mendengarkan ya Al-Quran. Ya, tidak tersentuh dia, tidak menangis dia, tidak tumbuh rasa takut ketika mendengarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dan seterusnya, banyak sekali. Dan inilah tapi yang paling sering disebutkan di hadis, apabila dia berkata suka berdusta, apabila berjanji suka ingkar janji, dan apabila diberikan amanah dia suka berkhianat. Ini terjadi, korupsi, ya, manipulasi data dimanipulasi, korupsi, mengambil uang rakyat, uang perusahaan, uang ini, uang organisasi, uang macam-macam. Ya. Dan ini bukanlah harta mereka, tapi mereka ambil. Dan ini merupakan perbuatan orang munafik. Ya, orang yang berbohong di bulan Ramadan juga berbohong. Batal nggak puasanya? Ketika di bulan Ramadan sedang berpuasa, tapi dia berbohong, berdusta, maka puasanya tidak batal. Tetapi pahalanya yang tidak ada. Pahala puasanya yang bisa jadi tidak ada. Ya, meskipun puasanya tidak batal, karena batal itu dengan makan, minum sengaja, ya. Kemudian mereka suami istri berhubungan, ya. Ini tentu bisa membatalkan, tapi berbohong tidak batal, tapi pahala puasa tidak ada. Hanya lapar haus saja yang didapatkan, naudzubillah. Baik, jadi demikian ya, munafik terbagi dua, munafik i'tiqadi dan munafik amali. Yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah munafik tingkat pertama, yaitu munafik i'tiqadi, yang itu baru ada ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah ke mana? Ke Madinah. Ketika 13 tahun di kota Mekah belum ada, ya, belum ada orang-orang munafik. Mereka kuat imannya, kuat keyakinannya. Padahal pada waktu itu lebih susah untuk mempertahankan keimanan. Tapi para sahabat tetap dalam keimanannya.
Ya, meskipun terkadang pernah ada riwayat mereka terpaksa ya mengucapkan kalimat kufur untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Allah tahu bahwa iman itu sudah tertancap di hatinya, mereka terpaksa untuk menyelamatkan dirinya. Ya seperti siapa? Seperti Ammar bin Yasir, seorang sahabat Ammar bin Yasir. Karena dia melihat bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh, dan sebentar lagi dia pun akan dibunuh. Nah, kalau ingin selamat, akui bahwa Hubal sebagai Tuhannya. Hubal, ya, patung berhala yang besar itu. Akui Hubal sebagai Tuhan sesembahannya. Maka dia merasa kalau tidak juga dia mengakui, dia akan mati. Dia tidak mau, dia meyakini la ilaha illallah. Tidak ada kemunafikan bagi para sahabat di kota Mekah. Tapi dia akhirnya mengucapkan Hubal adalah Tuhannya dengan lisannya semata. Dia tidak mengatakan demikian, tapi di lisannya dia mengatakan demi untuk supaya dia bisa selamat dari siksaan dari orang-orang kafir yang ada di kota Mekah. Dan memang setelah itu dia dilepaskan, ya, tidak dihukum mati. Nah, kemudian dia menyampaikan kepada Nabi SAW, dia sedih karena dia mengatakan kalimat kufur, tapi Rasul memberikan kabar gembira bahwa Allah turunkan ayat Allah yang membenarkan keimanannya, bahwa sebetulnya dia tuh terpaksa dan tetap dia dianggap orang beriman meskipun sebelumnya dia sempat mengucapkan kalimat kufur untuk menyelamatkan diri, terpaksa darurat. Tapi di hatinya tetap beriman, tetap yakin kepada Allah. Ya, dan ini bukan karakteristik orang munafik. Nah, jadi awal pertama kali kapan terjadinya orang munafik ini? Di kota Madinah. Ketika Rasul dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Ya, makanya Al-Baqarah ini, surah Al-Baqarah atau ayat yang kita bahas ini turun di mana? Di kota Madinah. Ya, di kota Madinah. Jadi ayat demi ayat berkaitan dengan perilaku penduduk Madinah yang ada di antara mereka beriman kepada Nabi SAW dari kelompok Aus dan Khazraj, ya, suku yang memiliki kabilah yang besar di Madinah. Mereka banyak masuk Islam. Nah, sampai di kota Madinah dan ternyata disitulah ya Rasulullah sedikit demi sedikit ya diterima oleh penduduk Madinah dan berdakwah, ya, kemudian terjadilah perang Badar dan Allah menangkan perang Badar. Nah, ternyata di antara mereka ada orang-orang munafik, yaitu mereka yang sebentar lagi akan mengangkat seorang tokoh, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, penduduk Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pemimpin. Nggak jadi dia diangkat sebagai pemimpin, ya, karena Rasul datang dan ternyata Rasulullah yang diangkat sebagai pemimpin. Dia tidak jadi diangkat sebagai pemimpin karena Rasul datang ke Madinah dan mendakwahkan Islam. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini ditinggalkan oleh kelompoknya. Semakin sedikit pengikutnya karena mereka masuk Islam dan tidak mau lagi menjadikan beliau sebagai pemimpin. Karena Rasul ada di situ, nggak mungkin pemimpin ada dua. Dia bukan Nabi dan Rasul. Nah, akhirnya karena dia merasa semakin hari semakin sedikit pengikutnya, maka dia pun akhirnya berpura-pura menjadi seorang Muslim. Ya, menjadi seorang Muslim. Disitulah awal pertama kali adanya kemunafikan yang terjadi di kota Madinah. Iya. Jadi kemudian rasa hasad, ya, dengki dan iri dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Hasad, iri dan dengki karena sebentar lagi dia diangkat menjadi pemimpin di kota Madinah, tapi nggak jadi karena Rasul yang menggantikan dia menjadi pemimpin. Maka hasad dan dengki inilah yang terus ada pada dirinya sehingga dia menyusun strategi propaganda, ya, dan lain-lain agar bagaimana caranya kaum muslimin ini mengalami kekalahan, mengalami musibah meskipun dia sudah mengaku sebagai seorang muslim. Mau tidak mau, ya, dia tidak punya lagi kekuatan yang banyak karena pendukungnya satu persatu masuk Islam. Nah, maka dia masuk Islam juga, tapi dengan berpura-pura, taqiyah. Inilah awal taqiyah. Istilahnya apa? Taqiyah, berpura-pura. Berpura-pura ya, menjadi seorang muslim, berpura-pura menjadi seorang mukmin yang mana akidah taqiyah ya dianggap sebagai bagian dari agama. Dianggap sebagai bagian dari agama untuk menyembunyikan identitas seseorang dengan agamanya, itu terjadi pada agama Syiah. Agama
Syiah, ya. Kalau orang kafir sampai hari ini mereka terang-terangan Yahudi, Nasrani, ya kita lebih gampang untuk melihat mereka dan menyaksikan perbuatan dan perkataan mereka. Tapi ada agama yang mengaku sebagai Islam agamanya. KTP-nya Islam, atributnya kelihatan Islami, dengan jenggotnya dan lain-lain. Tapi sebetulnya mereka bukan Muslim. Ya, dan mereka itulah yang disebut dengan Syiah. Agama mereka agama Syiah, bukan agama Islam. Dan mereka bertebaran di muka bumi ini, ya, dengan sekte-sektenya yang begitu banyak dan saling mengkafirkan satu sekte dengan sekte yang lain. Ya, dan mereka punya negara, senjata yang mereka kekuatannya memang semakin hari semakin terlihat, ya, yaitu seperti di negeri Iran, di negeri Suriah, dan mereka pun berusaha untuk menguasai Lebanon dan Yaman. Ya, gimana sekarang di Yaman juga ada Al-Houthi itu, ya, Al-Houthi, Syiah Al-Houthi. Mereka juga berusaha untuk menguasai Yaman setelah mereka berhasil mendirikan negara di Iran, negara di Syria dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan mereka juga berusaha untuk menguasai Irak. Inilah Syiah, ya, semakin melebarkan sayap dakwahnya kemana-mana, yang sebetulnya jangan tertipu. Ini adalah munafik tulen. Munafik tulen. Di zaman ini, bahkan sejak zaman dahulu sampai hari ini, mereka itu munafik tulen yang berpura-pura. Dulu awal kejadiannya di kota Madinah, dan itu bukan Syiah, tapi Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena rasa hasad dan dengki karena tidak terpilih menjadi pemimpin penduduk Madinah, ya. Tapi lama kelamaan itu kemunafikan semakin hari semakin ada dengan berbagai macam kepentingannya. Apakah mungkin golongannya, organisasinya, apakah sukunya, bangsanya dan seterusnya, ya, sampai hari ini. Jadi Syiah bukan Islam, meskipun mereka mengaku Islam, karena rukun iman berbeda, rukun Islam berbeda, ya, dan mereka mengkafirkan hampir seluruh para sahabat dan mengkafirkan juga istri-istri Nabi alaihissalam dan meyakini bahwa Al-Quran yang ada sekarang tidak lagi asli dan seterusnya. Ya, tentunya ini menyimpang, ya. Demikian. Ini contoh saja untuk kita ketahui, adakah orang munafik di zaman sekarang? Ada. Munafik i'tiqadi, ada. Syiah. Munafik amali. Nah, kalau munafik amali, mereka Muslim, cuma berdosa besar, ya. Dan mereka adalah saudara kita. Tetap mereka saudara kita, kaum muslimin, ya. Karena mereka itu suka berbohong dalam ucapannya, tidak amanah, ya, suka berkhianat. Kemudian juga ingkar janji, tapi mereka tetap saudara kita karena mereka belum dikeluarkan dari Islam. Hanya dosa-dosa besar saja. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi kalau sudah Syiah, ya, mengaku mengklaim sebagai Muslim, inilah yang tidak benar. Ya, sama seperti Ahmadiyah. Nah, selain Syiah siapa? Ahmadiyah, agama Ahmadiyah, yang dia mengaku masalahnya sebagai Muslim. Nah, ini kan sama seperti orang-orang munafik di zaman Nabi alaihissalam. Bayangkan sholat di belakang Nabi di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Sholatnya di belakang Nabi. Bagaimana orang tidak tertipu? Kalau Allah tidak turunkan ayat, ya, kaum muslimin bisa jadi tidak tahu. Karena Allah turunkan ayat begitu banyak, satu persatu, akhirnya terbongkar. Oh, ternyata dia munafik. Rasulullah disampaikan wahyu, ini munafik. Orang-orangnya siapa namanya? Fulan, 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 fulan. Dan itu namanya tercatat dalam catatan Huzaifah bin Al-Yaman. Ya, seorang sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditugaskan untuk mencatat siapa saja nama-nama tokoh-tokoh orang-orang munafik, dan beliau dengan catatannya lengkap. Rasul melitipkan itu. Ya, catatan itu sahabat tidak tahu yang lain. Rasul menginformasikan untuk dicatat oleh Huzaifah bin Yaman. Subhanallah, ya. Jadi Allah bongkar kedok mereka, ya, dan bahkan sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, pernah mendatangi Huzaifah bin Al-Yaman, yang beliau ini punya data-data orang-orang munafik siapa saja di kota Madinah, dan itu berasal dari Nabi, dan Nabi tahu dari mana? Dari wahyu. Dari malaikat Jibril. Ya. Dan Umar bin Khattab mengetahui hal seperti itu, maka dia mendatangi Huzaifah bin Yaman. Dan dia mengatakan, apakah namaku ada dalam catatan? Coba jamaah sekalian yang berbahagia,
Fikirkan kalimat ini. Kalimat dari sahabat besar yang sudah dijamin masuk surga. Apakah namaku tercatat dalam catatanmu? Ada dalam catatanmu bahwa aku termasuk orang munafik yang Rasulullah informasikan kepadamu? Masya Allah. Ya, Huzaifah didesak oleh Umar untuk menyampaikan. Huzaifah tidak mau. Ini rahasia. Rasul sudah menitipkan catatan dan nama-nama orang-orang yang munafik kepada aku, dan aku tidak ingin engkau mengetahui siapa saja orangnya. Cuma Umar pengen tahu nama dia saja. Nama dia ada enggak di situ? Karena dia khawatir kalau dia termasuk orang munafik yang disebutkan Nabi. Allahu Akbar walillahil hamd. Bagaimana kita, jamaah sekalian? Selevel Umar saja takut kalau dianggap orang munafik, yang sebetulnya dia bukan orang munafik, pasti bukan orang munafik. Karena Allah mencintainya, Rasul mencintainya. Begitu banyak ayat dan hadis yang berisi pujian-pujian kepadanya. Nah, kemudian karena Huzaifah bin Al-Yaman dipaksa terus, akhirnya dia pun mengatakan bahwa namamu nggak ada. Namamu tidak ada dalam catatanku. Tidak pernah Rasulullah SAW menginformasikan kalau engkau itu termasuk orang munafik. Nggak ada. Namamu tidak ada. Itu pun dijawab setelah didesak, ya, didesak berkali-kali. Maka Umar pun merasa bahagia ya dengan jawaban Huzaifah bin Al-Yaman. Ya, luar biasa ya. Inilah rasa ketakutan sahabat ya dengan kemunafikan. Ya, apalagi kita harus seperti itu. Karena kita bukan levelnya mereka. Mereka yang sudah biasa iman, ilmu, amalnya saja masih takut kalau dianggap orang munafik. Nah, kita ini kan jauh sekali dibandingkan mereka. Iman kita, ilmu dan amal kita. Ya, maka jamaah sekalian berbahagia. Kita sambung lagi ya. Tadi berkaitan dengan ayat ke-8 dan ayat ke-9 ya. Maka mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman, yang sebetulnya hendaknya mereka ketahui, tapi ternyata mereka tidak sadar-sadar juga. Ya, bahwa sebetulnya mereka itu menipu diri mereka sendiri. Dan ini adalah kesesatan yang lebih sesat. Ada orang yang sadar kalau dia melakukan perbuatan yang salah, tapi ada orang yang tidak sadar kalau dia melakukan perbuatan yang salah. Tidak sadar, nggak paham juga kalau dia itu salah. Nah, inilah maksudnya yang Allah katakan wa mahum, ya, orang-orang yang menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Wa ma yash'urun. Mereka tidak sadar kalau mereka itu sebetulnya menipu diri mereka sendiri. Jadi tidak sadar dengan perbuatan mereka yang salah. Subhanallah, ini na'udzubillah, ini kesesatan yang luar biasa. Ada orang tahu, saya salah, saya mengaku, saya bertobat, ya, saya minta maaf. Dia tahu dia salah. Tapi ada orang yang tidak mau mengakui kalau dia salah. Padahal orang semua mengatakan dia salah. Ya, orang semua mengatakan dia salah, atau mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin anaknya, temannya, masyarakatnya, ya, atau mungkin ustadznya mengatakan kamu tuh salah, bukti-buktinya ada, kok nggak mau juga, masih ngeyel. Nah, ini kesesatan yang tingkatnya, levelnya lebih tinggi ya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak sadar dengan kesesatan, tidak sadar dengan kesalahan. Jadi mereka bermaksud untuk menipu Allah dan orang-orang beriman, ya tidaklah apa yang mereka lakukan, melainkan mereka menipu diri mereka sendiri. Ya, kesesatan yang tidak disadari oleh pelaku kesesatan. Dari mana ini sebetulnya berasal? Dari mana ini berasal? Ini adalah berasal dari tentunya yang pertama, hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang pertama, masing-masing manusia memiliki hawa nafsu. Dan ada orang-orang yang hawa nafsunya tidak dirahmati oleh Allah. Hawa nafsunya tidak dirahmati. Ya, sehingga menjadi sebab orang itu menjadi tersesat. Ya, karena Allah mengatakan bahwa innan nafsa la'ammaratu bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu yang dimiliki oleh masing-masing manusia cenderung untuk mengajak manusia ya ke arah keburukan. Selalu mendorong, menghasung, mengajak manusia ke arah keburukan, kejahatan, dosa dan maksiat. Itu hukum asalnya hawa nafsu. Illa ma rahima rabbi. Kecuali hawa nafsu yang Allah rahmati. Allah rahmati hawa nafsu seseorang sehingga hawa nafsunya terkendali.
dan tidak menjadi sebab untuk melakukan dosa dan maksiat. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa tadi orang itu tidak sadar dengan apa yang dia lakukan, orang-orang munafik? Ya. Allah mengatakan tentang mereka, subhanallah, Allah mengatakan illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, mereka tidak melakukan perbuatan ini melainkan mereka itu tertipu dengan perbuatan mereka sendiri dan wa ma yash'urun, mereka tidak sadar. Kenapa tidak sadar dengan kesalahan? Karena hawa nafsu. Ya, mereka tidak mau mengikuti syariat Allah. Yang kedua, kenapa mereka tidak sadar dengan perbuatan mereka yang menipu orang-orang munafik ini atau orang-orang yang lain? Apakah dia orang kafir? Apakah zalim? Apakah fasik? Ya, perbuatan yang melakukan dosa dan maksiat. Kenapa nggak sadar? Dikasih tahunya dia merasa saya bagus, merasa baik, merasa benar dengan perbuatannya yang salah. Apa sebabnya? Karena gangguan, bisikan, godaan dari syaitan. Ini sebab yang kedua. Ya, iblis telah berhasil untuk menyesatkan dia. Dan ini program iblis untuk menyesatkan manusia yang menjadikan manusia itu tidak sadar dengan kesalahan yang dia lakukan. Ya, berdasarkan firman Allah, coba bisa dilihat di surah Al-Hijr. Surah ke-15. Surah ke-15 ayat ke-39 dan 40. Surah Al-Hijr, surah ke-15, ayat ke-39 dan 40. Iblis mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, Allah nukilkan perkataan iblis ini untuk pelajaran bagi kita. Lihat bagaimana kesesatan yang luar biasa. Dia mengatakan bahwa, wahai Tuhanku, karena engkau telah menetapkan aku ini sesat. Ya, perhatikan jamaah sekalian, di surah Al-Hijr tadi, iblis makhluk yang paling sesat. Yang paling sesat di antara yang lain. Dan perbuatan kejahatannya itu ribuan tahun sampai hari kiamat. Tapi perhatikan, iblis masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ya. Dengan sebesar apapun kesesatannya, tapi dia masih mengakui sebetulnya Allah yang menciptakan saya. Allah yang berkuasa atas saya. Dia mengakui, wahai Tuhanku. Yang dia jadikan Tuhan siapa? Yang dia sembah Allah. Cuma dalam prakteknya dia ya banyak sekali pengingkaran-pengingkaran, tapi dia mengakui dan meyakini. Maka dia memanggil, ya wahai Tuhanku. Lihat, ya iblis saja mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tapi sekarang kita lihat manusia, dan dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, banyak manusia yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Berarti levelnya nih, di bawah iblis apa di atas iblis? Ya, levelnya manusia-manusia yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Iblis saja mengakui dengan begitu banyak kesalahannya, bahkan ribuan tahun. Nah, oke, kita langsung. Iblis mengatakan, wahai Tuhan, karena engkau telah menetapkan aku itu tersesat, maka sungguh aku akan, ya apa kata iblis tadi? Aku akan jadikan manusia itu merasa benar. Manusia merasa benar dengan perbuatan yang dia lakukan. Dan aku akan sesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, yaitu hamba-hamba Allah, yang mereka itu orang-orang yang Allah berikan hidayah dan taufik. Aku akan sesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, yang ikhlas. Ya, yang mau memang ada niat, keinginan untuk mengikuti syariat. Nah, di sini ada kalimatnya yang menarik, apa itu? Aku akan jadikan mereka merasa benar dengan perbuatan mereka yang salah. Jadi ternyata orang munafik tadi merasa benar dengan perbuatan mereka. Mereka tidak sadar dengan kesalahan mereka, nggak sadar. Di zaman sekarang pun ada juga sih orang-orang yang seperti itu ya. Meskipun mungkin, maaf, mereka bukan orang munafik. Ya, tapi ini bisa jadi gangguan setan juga atau mengikuti hawa nafsu. Apalagi orang kafir, ya itu jelas ya. Iblis menjadikan mereka menganggap benar sesembahan yang mereka sembah. Subhanallah ya, keyakinan mereka ya dan perbuatan ibadah ritual mereka kepada selain Allah, iblis setan menjadikan mereka merasa benar, merasa baik, ya memandang baik atas apa yang mereka lakukan
dan aku akan sesatkan mereka semua kecuali hamba-Mu yang terpilih. Jadi orang yang klasifikasi pertama orang yang sadar bahwa dia salah, dia minta maaf, dia pun bertaubat kepada Allah. Tapi klasifikasi yang kedua, disinilah kemunafikan tulen. Ya, karena saking banyaknya dosa, hatinya menjadi hitam. Kebanyakan dosa, ya, kufur menjadikan hati semakin banyak titik-titik hitam. Satu dosa kata Nabi, satu titik hitam. Satu dosa lagi, satu titik hitam. Ketika bertaubat, hilang, putih bersih kembali. Ya, titik hitam itu hilang dari hati seseorang. Ketika titik hitam itu semakin banyak karena orang itu tidak mau bertaubat. Nah, ketika orang itu tidak mau bertaubat, maka titik-titik hitam yang ada di hati seseorang semakin banyak. Semakin banyak, na'udzubillah, sehingga menghitamkan semua hati seseorang. Ketika sudah hati menjadi hitam semua, maka hati pun itu menjadi keras. Inilah maksud firman Allah di surah Al-Baqarah ayat ke-10. Kita masuk ayat 10 ya. Di mana Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit. Lalu Allah tambahkan penyakit yang lain. Ya. Dan bagi mereka azab yang pedih karena mereka selalu berdusta. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hati mereka terdapat penyakit, makanya mereka memiliki sifat kemunafikan. Ya, yang awalnya sedikit, ya, yang awalnya mereka berbuat dosa, yang karena mereka tidak mau kembali kepada syariat, ya, dan dosa itu dibiarkan, titik hitam yang ada di hati juga dibiarkan, tidak mau mereka bertaubat, sehingga menghitamkan seluruh, ya, hati yang ada pada manusia. Nah, ini menyebabkan, ya, Allah pun akhirnya menambahkan penyakit-penyakit yang lain. Penyakit hati itu banyak sekali yang menjadikan hati menjadi keras. Intinya itu. Seluruh penyakit-penyakit itu nanti outputnya keras. Apakah dia penyakitnya orang yang suka ria, ya, ria ini ingin memamerkan amalan untuk dipuji oleh manusia, jadi bukan ikhlas di karena Allah, atau mungkin karena sum'ah, memperdengarkan amal solehnya, kebaikannya kepada orang lain, ingin dipuji juga, tujuannya itu, ingin dipuji oleh manusia, bukan mendapatkan rahmat Allah. Ya, ria, sum'ah, atau ujub ini bangga, ya, bangga dengan apa yang telah mereka lakukan, bangga dengan apa yang telah mereka miliki. Itu menunjukkan tidak ikhlas. Ria, sum'ah, ujub, atau sombong, ya, merendahkan orang lain, menolak kebenaran, atau hasad, dengki, iri dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Ya, dan dia harapkan nikmat itu pindah kepadanya. Hasad sekali. Dia inginkan nikmat itu pindah kepadanya. Kalaupun nggak pindah, nggak apa-apa deh. Yang penting orang itu hilang kenikmatannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini penyakit hati. Ya, ada juga buruk sangka, suuzon, ya, suuzon. Ya, ini penyakit hati dan penyakit-penyakit lainnya. Na'udzubillah. Jadi mereka sudah punya penyakit dan tidak bertaubat. Mereka sudah punya titik hitam di hati, lalu tidak mau dibersihkan dengan taubat. Maka apa yang terjadi? Fazadahumullahu marada. Maka Allah tambahkan penyakit-penyakit, ya, yang ada di hati mereka, yang awalnya mereka, ya, sudah ada keraguan, maka semakin ragu. Ya, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ketika Allah menambahkan penyakitnya, yaitu menjadi bertambah keraguan mereka. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa bertambah-tambah keraguan mereka. Karena mereka lah yang tidak mau berusaha untuk membersihkan hatinya. Ya. Bahkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, ketika menjelaskan dalam hati mereka terdapat penyakit. Maksudnya apa? Penyakit yang berkaitan dengan agama, bukan berkaitan dengan jasad atau badan manusia. Dan mereka lah orang-orang munafik. Ya, jadi perlu diperhatikan bahwa orang-orang munafik itu kelihatan sekali sehat walafiat, seger-seger, ya. Badan itu fresh, ya, seger-seger, ya, dengan kekayaannya, dengan kesenangannya, dengan kebahagiaannya. Bukan itu. Dikatakan di hati, bukan di badan. Dan ini berkaitan dengan agama mereka, penyakit yang berkaitan dengan
agama mereka, di mana mereka awalnya memang ragu, maka Allah tambahkan lagi. Udah sekalian, ditambahkan lagi, bertambah-tambah keraguan mereka. Semakin mereka tidak yakin ya dengan Islam ini, semakin mereka tidak yakin dengan agama ini, semakin mereka tidak yakin dengan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini munafik tulen. Ya, jangan sampai kita menjadi seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita tahu langit dan bumi milik Allah, jamaah sekalian. Langit dan bumi milik Allah, kita juga milik Allah, semua milik Allah. Lalu kenapa jadi orang itu kafir? Lalu kenapa orang itu menjadi munafik tulen atau munafik amali? Ya, naudzubillah. Bukankah Allah melihat? Wallahu alim dzati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati kita. Tapi karena apa ya? Sifatnya cinta dunia yang berlebihan. Dia mengalahkan agamanya demi dunia. Dia mengalahkan agamanya demi mendapatkan fulus, duit, piti, money. Ya, naudzubillah min dzalik. Dia mengalahkan agamanya demi organisasinya. Dia mengalahkan agamanya demi partainya. Ya, demi organisasi, demi partainya, demi golongannya, demi apa lagi? Ya, semua dia dahulukan. Agama nanti dulu deh. Ya, agama ini urusan yang kita bisa pilih-pilih. Yang ini kita ambil, yang ini nggak usah kita ambil. Ini radikal ini Allah ini. Na'udzubillah min dzalik. Mereka nggak berani ngomong radikal kepada Allah. Mereka nggak berani ngomong radikal kepada Rasulullah. Tapi mereka berani mengatakan radikal kepada orang-orang yang berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, karena mereka merasa bahwa dengan tuduhan-tuduhan itu maka mereka bisa lepas. Ya, tidak dianggap orang yang salah. Nah, ini lihat. Ini sifat orang munafik juga. Orang munafik ingin supaya lepas. Tidak dianggap orang yang salah. Kami ini benar, kamu tuh salah. Bagaimana caranya? Berikan saja tuduhan. Tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Ini di zaman sekarang ini lagi viral nih. Ya. Berikan saja tuduhan-tuduhan. Ini orang munafik karena mereka merasa salah, tidak punya data, tidak punya bukti, tidak punya kebenaran, tidak punya dalil, nggak punya hujjah, nggak kembali kepada Quran dan Sunnah. Bagaimana caranya? Karena mereka merasa dikatakan salah oleh orang lain dan mereka pun sebetulnya tahu. Terkadang mereka tahu, sadar. Ada juga di antara mereka yang tidak sadar kalau mereka itu salah. Ya, itu sebagaimana tadi kan orang-orang munafik, ya, wama yash'urun, mereka tidak sadar dengan kemunafikan mereka bahwa itu akan menjadi sebab yang fatal nanti di dunia dan di akhirat. Maka berikanlah tuduhan-tuduhan itu kepada orang lain yang memberikan nasihat, ya, memberikan dakwah, memberikan penyadaran, ya, memberikan hidayah, penjelasan-penjelasan. Tapi karena mereka tidak mau mengikuti karena lebih mendahulukan dunia dibandingkan agamanya untuk menyelamatkan dirinya supaya dirinya dianggap benar, tidak salah, ya, dan tetap bisa menikmati dan mendapatkan dunia. Bagaimana caranya supaya tidak dianggap salah oleh orang lain? Ya, maka mereka berikan statement-statement, perkataan-perkataan, tulisan-tulisan, tuduhan-tuduhan, ya, yang menyakiti orang-orang beriman. Nah, ini karena hatinya sudah berpenyakit, maka Allah tambah lagi penyakit. Dikhawatirkan, ya, maaf, yang awalnya cuma munafik amali. Ini banyak dari kaum muslimin, maaf. Ya, kalau berbicara dusta, ingkar janji, enggak amanah, cuma itu saja sih. Ya, tapi lama-kelamaan dikhawatirkan, naudzubillah min dzalik, lama-kelamaan dikhawatirkan tingkat kemunafikan yang amali naik menjadi i'tiqadi. Khawatirnya begitu. Ya, cinta dunia yang awalnya agak berlebihan di dunia dan agamanya kurang diperhatikan, kurang diperdulikan, lama-lama betul-betul dunia total. Tidak ada lagi sedikit pun untuk Allah. Ini yang dikhawatirkan naik peringkat level kemunafikannya. Kenapa bisa naik? Karena dia sendiri yang salah. Ketika ada titik hitam di hati akibat dosa. Satu dosa, satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Ya, tidak berusaha ditaubati. Maka titik hitam itu tetap ada. Ya, kalau orang yang siapa sih nggak punya dosa? Semua orang punya dosa, saya juga apalagi. Tapi kita berusaha untuk bertaubat setelah berbuat kesalahan. Kita akui, yang mumpung masih hidup. Karena kita tahu kita ini pendosa.
nggak lepas dari dosa dan kesalahan. Cuma kita berusaha mudah-mudahan bisa mengurangi ya banyaknya dosa itu bisa terkurangi. Ya, dosa-dosa besar semuanya bisa kita tinggalkan, dosa-dosa kecil bisa kita minimalisir, bisa kita perkecil. Itu saja usaha kita, ya. Maka kembali kepada pembahasan tadi ya, bahwa di hati mereka terdapat penyakit, dan penyakit itu semakin hari semakin banyak, dan akhirnya hati menjadi keras, dan kerasnya seperti batu, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Mau ngomong apa juga susah. Nggak mau, ngeyel tetap. Udah capek ya, berbusa-busa bicara. Nah, ini levelnya sudah sampai ke tingkat yang paling tinggi ya. Ya, jangan kita mudah-mudah menuduh nih, kita nggak mau vonis ya. Wah, kamu ini levelnya sudah seperti batu hatinya. Nggak boleh ngomong begitu. Batu bahkan sudah lebih keras dibandingkan batu. Au asyaddu qaswah. Mengutip lagi, Allah berfirman Al-Baqarah ayat 74 dibacakan kepada orang tersebut. Oh, jangan, nggak boleh. Dia muslim saudara kita. Ya, jangan kita memvonis lalu kita memberikan ayat-ayat ya seperti itu, tentunya tidak mudah, tidak sembarangan. Tidak mudah, tidak sembarangan, karena ini adalah munafik tulen, tentunya harus dengan ilmu, dengan data, atau mungkin pengakuan langsung dari orang tersebut. Ya, tentunya orang-orang yang berilmu, punya data, dia tahu persis tentang karakteristik tentang orang-orang munafik ya, tentang dosa, dan memang dia memang layak untuk berfatwa misalnya. Ya, jangan sembarangan kita. Tentunya kalau masih ada saudara kita ya yang masih dalam dosa dan kemaksiatan, susah dikasih tahu, ngeyel, membantah, merasa benar sendiri, dan dia tidak sadar dengan kesalahannya, lebih mendahulukan dunia dibandingkan akhirat, lebih mendahulukan apa apa namanya keinginannya, hawa nafsunya dibandingkan agamanya. Ya sudahlah, kita doakan saja. Memang ada kemunafikan di situ, tapi munafik amali. Ya, jangan maksud saya jangan tergesa-gesa untuk memvonis levelnya sudah naik lagi ke atas. Di zaman Nabi saja mereka tidak tahu, ya. Tapi karena ayat turun, wahyu turun, sehingga mereka tahu siapa yang munafik i'tiqadi itu, yang pura-pura. Ya, di zaman sekarang kita bisa tahu kalau jelas-jelas, ya seperti Syiah itu, yang mengaku-ngaku saja Muslim, tapi kan jelas itu pengakuan saja Muslim, 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 tapi sebetulnya bukan Muslim. Mereka agamanya Syiah. Setelah kita lihat, dan juga dari pengakuan mereka juga yang kadang-kadang mengaku ya, ketika mereka berkumpul sesama mereka. Ketika bersama kita, kami ahlus sunnah wal jamaah. Kami sama seperti kalian. Tapi ketika berkumpul bersama mereka, ngakunya bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi bukti-buktinya ada, rekaman-rekamannya ada. Nah, sehingga dari situlah terbongkar. Di zaman sekarang, zaman now, ya bukti teknologi itu ada, sosial media ada, sehingga mereka tidak bisa mengelak ya ketika kita mengatakan mereka inilah munafik tulen, karena bukti-buktinya ada dari tulisan, dari ucapan ya dan lain-lain. Maka di sini dikatakan bahwa penyakit yang ada pada diri orang-orang munafik itu semakin bertambah-tambah ya, dan itu adalah akibat dari perbuatan mereka. Dan Allah mengatakan wa idza qila lahum, di ayat berikutnya ya ayat 11, ayat yang ke-11 surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Lihat kalimat yang mereka ucapkan ya, yang Allah ajarkan kepada kita. Ketika dikatakan kepada mereka, jangan kamu berbuat kerusakan, jangan buat kerusakan di muka bumi. Ya, maka mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang yang melakukan perbaikan. Ya, subhanallah, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Nah, kembali lagi Allah mengatakan la yash'urun. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan. Mereka itulah dalangnya, mereka itulah pelakunya. Ya, tapi mereka tidak sadar dengan perbuatan mereka. Kembali tidak sadar. Bayangkan, melakukan kejahatan, kekufuran, kemaksiatan, tapi nggak sadar. Ini kan berbahaya. Na'udzubillah. Orang yang sadar dia melakukan dosa, minum minuman keras. Ya, dia tahu dia berdosa. Orang berzina, dia tahu dia sedang berbuat dosa. Tapi ada orang yang dengan syubhatnya, pemikirannya yang menyimpang dengan syubhat-syubhatnya, dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman agamanya,
yang sebetulnya tidak ada sedikit pun sesuai dengan Quran dan Sunnah, tapi merasa di atas Quran dan Sunnah. Ini yang repot. Ahli maksiat biasanya lebih paham bahwa dia ahli maksiat, ya. Tetapi terkadang ada orang yang penuh dengan syubhat di kepalanya, ya, penuh dengan hawa nafsu di kepalanya, penuh dengan ya karena punya kepentingan-kepentingan, akhirnya dia bisa memakai ayat untuk kepentingannya, ya, dan dia tuduh orang-orang lain yang tidak sesuai dengan perbuatannya yang salah. Yang benar, ya, dia tuduh salah. Yang salah, dia tuduh benar. Ini zaman, ya, itu terjadi. Dan Nabi pun sudah menyebutkan itu akan terjadi suatu zaman yang di mana orang yang amanah dikatakan tidak amanah. Orang yang tidak amanah disebutnya amanah. Orang yang jujur disebutnya pendusta. Orang yang pendusta disebutnya jujur. Ya, itu terjadi. Dan berbicaralah ruwaibidah, kata Nabi. Akan terjadi zaman itu. Yang amanah dikatakan tidak amanah, yang jujur dikatakan berdusta, yang pendusta dikatakan jujur. Ini gimana sih kok bisa kebalik-balik? Nah, ini karena mereka sesat tanpa mereka sadari. Sudah levelnya level yang tinggi. Nggak sadar kalau mereka salah. Ada orang yang sadar. Nah, ini masih lumayan. Masih bisa mungkin kita dakwahi. Tapi kalau sudah tidak sadar dengan kesesatannya, nah ini yang kita khawatirkan. Ya, sekali lagi, kita khawatirkan karena dia tidak sadar dengan kesesatannya, dan mungkin akan lebih sulit untuk diajak. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, mungkin dia tidak bisa berubah. Sekali lagi, kalau bukan hidayah dari Allah, mungkin dia tidak akan berubah. Tapi karena hidayah dari Allah lah, Allah masih memilih dia, akhirnya dia bisa berubah. Kita tidak berani memastikan. Dia pasti tidak akan berubah sampai mati, enggak berani. Cuman perkiraan kita, kalau bukan hidayah dari Allah, dia tidak akan berubah ini. Karena Allah yang memilih dia sehingga dia bisa berubah kembali. Nah, demikianlah ya. Untuk ayat 11 dan 12 ini nanti insya Allah kita bahas kembali di pertemuan berikutnya. Kita sedikit saja menjelaskan bahwa ada orang-orang yang suka mengklaim, ya. Ini terjadi dari zaman ke zaman. Kamilah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka itu berbuat keburukan. Padahal kata Allah, kamu itu berbuat keburukan, kamu itu berbuat kekufuran dan kemunafikan dan kemaksiatan, tapi kamu nggak sadar, ya. Dan Allah mengatakan bahwa la yash'urun, mereka nggak sadar dengan perbuatan salah yang telah mereka lakukan, dan pasti ini juga ada kontribusi dari iblis dan syaitan, yang mana Allah mengatakan bagaimana iblis bersumpah di hadapan Allah bahwa aku akan menjadikan mereka merasa benar, merasa baik, ya, atas perbuatan salah yang telah mereka lakukan. Merasa benar, merasa baik atas perbuatan salah yang telah mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi nanti insya Allah kita sambung lagi di ayat ke-11 dan 12 pada pertemuan berikutnya. Sedikit demi sedikit ya kita pelajari, karena ini sangat besar sekali ya manfaat dan faedah, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya Ustaz, ada pertanyaan masuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ana baru hijrah. Bagaimana kiat agar nanti Idul Fitri Ana bisa menjaga agar tidak bersalaman dengan bukan mahram? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Iya. Ya, nanti ketika Idul Fitri ya, banyak orang yang salam-salaman ya. Bersalam-salaman mengucapkan ya taqabbalallahu minna wa minkum, atau selamat Idul Fitri. Ya, dan masalah salaman-salaman ini juga laki-laki dengan wanita yang bukan sesuatu yang halal baginya, atau mungkin wanita ya bersalaman dengan laki-laki yang sesuatu yang bukan halal bagi dia. Ya, tentu kita tahu ini nggak boleh, berdosa ya. Ya, jelas hadisnya ada. Lebih baik seseorang itu tertusuk dengan duri di kepalanya. Kata Nabi, lebih baik dia tertusuk dengan dengan besi yang tajam, bukan duri ya, besi. Ya, lebih baik bagi seseorang itu tertusuk dengan besi yang tajam di kepalanya dibandingkan dia ya
menyentuh sesuatu yang tidak halal baginya. Salaman dengan orang lain, ya mungkin kulit dengan kulit dan lain-lain. Yang jelas ini kesalahan dan dosa ya, karena bisa menimbulkan syahwat, bisa menimbulkan fitnah, hati menjadi keras ya, mata juga tidak terjaga ya, dan seterusnya, bisa dari mata turun ke hati, dari hati turun ke kemaluan, dan bisa menimbulkan zina mata, zina tangan, zina hati, dan lain-lain. Maka harus berani. Ini yang pertama. Yang pertama apa dulu? Bagi yang bertanya ya, ketahui dulu dalilnya. Dalilnya apa? Ya. Dan dalil itu dihafalkan, meskipun bukan bahasa Arabnya. Paling tidak garis besarnya bahasa Indonesianya, Rasul bersabda gitu maksud saya. Jadi penting untuk nanti untuk menyampaikan. Idul Fitri maupun bukan Idul Fitri ya, kapan saja sebetulnya. Nggak boleh laki-laki dan wanita bersalaman yang bukan mahram. Maka sampaikan dalilnya itu. Dalilnya dihafalkan, mungkin 1 atau 2 hadis. Dengan bahasa Indonesia tidak masalah. Yang kedua, harus ada keberanian. Berani. Jangan takut, jangan malu. Ya, takut kita kepada Allah, jangan takut kepada manusia. Malu kita kepada Allah, jangan malu kepada manusia. Memang awal-awal, aduh, ntar gimana ya? Ntar gimana nanti jadi omongan orang. Wah, nanti saya dianggap radikal. Ya, dikit-dikit radikal, dikit-dikit radikal. Apa saja yang kalau yang nggak sesuai hawa nafsu mereka dikatakan radikal. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Anggaplah. Yang penting Allah yang menganggap kita benar. Nggak apa-apa. Manusia ini segelintir orang menganggap kita. Nggak semua manusia sebetulnya kan. Hanya segelintir manusia. Dan kalaupun semua, andai kata, semua manusia, nggak masalah. Selama kita sesuai dengan syariat. Yang penting Allah jangan sampai menuduh kita salah. Nah, itu ya. Jadi harus keberanian, nggak masalah. Karena ridho kita, ridho yang kita cari, ridho Allah, bukan ridho manusia. Tapi kalau sudah ridhonya manusia, supaya manusia senang sama kita, supaya mereka tuh senang sama kita, oh jangan. Maka ya nggak bisa kita seperti itu. Manusia nggak punya apa-apa. Dia bukan punya langit dan bumi. Dia bukan yang memberikan rezeki kepada kita, bukan memberikan hidayah kepada kita, bukan memberikan nikmat kepada kita. Jangan takut dan malu kepada manusia ketika ingin menegakkan syariat. Tekad yang kuat. Ya. Saya pun pernah seperti itu dulunya. Awal-awal ketika itu, ya ketika Idul Fitri, sudah puluhan tahun yang lalu. Ya, ini pengalaman, kita berbagi pengalaman ya. Ya. Karena kita sudah terbiasa sejak kecil, termasuk saya kan, biasa kita namanya masyarakat begitu ya. Siapa saja, kenal nggak kenal, ketika masih SD dulu, ketika masih SMP dulu, kenal nggak kenal salaman ketika Lebaran ya. Kesana kemari selamat ya, ucapan selamat Idul Fitri segala macam. Ya, tapi ketika kita sudah tahu, sudah besar, dewasa, sudah remaja, belajar agamanya lebih mendalam, lalu saya pada waktu itu tidak mau salaman. Nah, ini tolong perhatikan. Nah, ini berbagi pengalaman ya. Jadi masih SD, SMP masih begitu. Tapi setelah remaja, sudah dewasa, dan kita belajar agama lebih mendalam, karena nggak ada yang kasih tahu. Pada waktu itu nggak ada yang kasih tahu kalau itu tuh terlarang. Dan ini dianggap biasa oleh masyarakat. Nah, tapi ketika kita sudah mulai sedikit belajar, oh nggak boleh ya, oh ada hadisnya, oh ada ini, ada ini, ada ini. Akhirnya saya pun mempraktekkan. Saya tidak mau salaman dengan wanita yang bukan mahram ketika Lebaran. Puluhan tahun yang lalu, ketika Lebaran saya nggak mau. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah saya dituduh Syiah. Saya dituduhnya Syiah. Lalu saya tanya kepada mereka, kenapa Anda tuduh saya Syiah? Ya karena kamu nggak salaman. Kalau kamu nggak mau salaman sama kita, tuh Syiah. Mereka nggak tahu Syiah itu apa. Nggak tahu keyakinannya, akidahnya, ibadahnya, sektenya, lahir sejarahnya seperti apa, siapa tokoh-tokohnya. Nggak tahu, pokoknya kalau udah berbeda, Syiah. Nah, kalau orang sekarang, beda lagi. Kalau berbeda, Wahabi. Berbeda, Wahabi. Kalau pada waktu itu puluhan tahun yang lalu itu kita dituduhnya Syiah. Saya nggak mau salaman ketika Lebaran. Dan mereka merasa aneh. Kenapa? Karena setiap tahun kan kita salaman, ya. Tapi tiba-tiba kok saya berubah ketika sudah dewasa, karena baru tahu ilmunya. SD SMP belum tahu. Nah, mereka nuduh Syiah, tapi ketika saya tanya Syiah pun mereka tidak tahu. Nah, saya jelaskan ini begini.
Ya biasalah, ada yang terima, ada yang nggak terima. Seperti itu biasa, nggak apa-apa. Maju terus, pantang mundur. Ya bismillah, Allah yang penting, nggak penting manusia. Ketika memang kita sudah berada di jalur yang benar. Ya, kalau kita salah ya tentunya kita perbaiki. Tapi selama sudah benar ya terus jalan. Rasul nggak pernah menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya. Ya, Rasul nggak pernah bersalaman dengan wanita yang tidak halal baginya. Ya, demikian Rasul pun memberikan ancaman bisa menimbulkan fitnah, zina tangan, zina hati, zina mata dan lain-lain. Ya, maka pertama pahami ilmunya, yang kedua berani. Ya karena Allah. Ya karena takut kita dengan ancaman dan hukuman dari dosa tersebut. Ya. Dan kemudian andai kata ya, ini yang ketiga. Andai kata, dan ini juga yang saya lakukan dulu. Dulu ya, puluhan tahun yang lalu saya katakan tadi ketika masih remaja, barangkali memang kalau seandainya bapak atau ibu yang bertanya tadi bertemu dengan orang-orang yang nggak mau peduli juga, pokoknya mau salaman juga, mungkin langkah ketiga yang terakhir. Katakan bahwa saya lagi ada wudhu. Saya lagi ada wudhu, saya nggak mau batal wudhu saya. Kalau saya salaman dengan Anda, maka wudhu saya batal. Nah, itu cara terakhir sudah. Itu pun yang saya lakukan juga. Padahal, kalau kita tersentuh dengan orang lain yang bukan mahram, itu wudhunya nggak batal. Dengan suami istri, tidak batal wudhu. Kita pun bersentuhan dengan orang lain, barangkali mungkin di angkutan umum, di mikrolet, mungkin di bus, atau di kampus, atau di mana, bersentuhan, nggak masalah, nggak batal wudhu. Mungkin ketika tawaf, ya mengelilingi Ka'bah itu kan, wow, ramai sekali orang. Tentunya bisa jadi bersentuhan kulit dengan wanita yang lain, atau laki-laki yang lain. Tidak membatalkan wudhu, tidak ada dalilnya bahwa itu bisa membatalkan wudhu. Tetapi image di masyarakat bahwa pemahaman mereka, sebetulnya pemahaman mereka yang salah ya, bahwa kalau bersentuhan itu bisa membatalkan wudhu karena kita bukan mahram. Ya sudahlah, mungkin ini senjata kita yang terakhir. Katakan saja dengan versi mereka, saya lagi ada wudhu nih. Oh, ketika kita ngomong seperti itu, langsung mereka paham. Langsung mereka nggak menyalahkan kita. Kalau kita katakan dalilnya ini, ya, atau ini nggak boleh perbuatan dosa, langsung mereka ya nggak bisa terima. Ketika kita katakan kita punya air wudhu dan tidak ingin batal dan senantiasa berwudhu, langsung seketika mereka memahami dan mereka tidak menyalahkan kita. Nah, mungkin cara terakhir ini, kalau memang mentok-mentok juga, mentok sana mentok sini, mungkin ini bisa dijadikan senjata yang sebetulnya ya dalam pemahaman yang benar sebetulnya tidak masalah. Andai kata tersentuh ya, bukan sengaja tersentuh, nggak tiba-tiba terkena gitu, bukan sengaja nyentuh orang yang bukan mahram ya, mumpung belum batal kan nggak batal kata Ustadz, sentuh aja, itu dosa karena sengaja menyentuh. Yang bukan mahram tersentuh nggak boleh meskipun wudhunya nggak batal, tapi maksud saya di sini mungkin tersentuh, jadi itu merupakan satu hal yang tidak membatalkan wudhu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, ada pertanyaan lagi nih masuk. Apakah betul puasa Daud tidak pernah dijalankan oleh Rasulullah SAW sehingga kita tidak usah menjalankan karena itu untuk kaumnya Nabi Daud? Tafadhol Ustaz. Subhanallah ya, bisa begitu subhatnya. Puasa Nabi Daud adalah puasa sunnah yang direkomendasikan langsung oleh Nabi SAW. Ya, Anda tahu dari mana bahwa Rasulullah tidak pernah puasa Daud? Ya, kalaupun itu benar bahwa Rasul tidak pernah puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Andai kata pun ya, andai kata benar. Tapi kan Rasul mensunnahkan untuk umatnya. Bukankah Rasul mensunnahkan untuk umatnya dengan mengatakan bahwa sebaik-baik puasa adalah puasanya Daud. Afdhalus siyam, ya, sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Dan itu diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW. Diamalkan oleh generasi berikutnya para tabi'in. Diamalkan oleh generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Ya, jadi membaca itu jangan sepotong-sepotong ya.
kita belajar agama ini lengkap. Ya, bagaimana Rasul ketika misalnya mensyariatkan puasa Nabi Daud, ya, kita harus tahu bahwa beliau seorang yang paling banyak berpuasa. Nabi SAW sering berpuasa. Aisyah menceritakan beliau sering berpuasa. Ya, sering berpuasa dengan puasa Senin Kamis maupun puasa-puasa yang lain. Banyak sekali berpuasanya. Dan kalaupun dianggap tidak pernah, andai kata dia tidak pernah, tapi kan beliau mensunahkan, mensyariatkan umatnya untuk mengamalkannya. Bahkan beliau mengatakan sebaik-baik puasa, ya, sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Itu paling terbaik, paling di atas. Artinya puasa sunnah, ya. Kalau puasa Ramadan ya pasti yang paling baik. Nggak bisa sunnah mengalahkan yang wajib. Puasa yang terbaik adalah puasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan. Pasti itu terbaik. Selevel puasa apapun yang sunnah nggak bisa mengalahkan yang wajib. Ya, tapi maksudnya di antara sesama puasa sunnah, Ayyamul Bid, ya, puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, dan lain-lain yang disunnahkan, yang disyariatkan, maka puasa Nabi Daud yang terbaik. Nah, kalau sholat sunnah, ya, sholat sunnah yang paling baik adalah sholat tahajud, qiyamul lail, ya, afdhalus siyam, sebaik-baik puasa Nabi Daud. Dan sebaik-baik untuk sholat sunnah adalah sholat di waktu malam, ya, sholat malam yang kita kerjakan, ya. Maka bagi yang bertanya tadi, jangan ragu-ragu dengan puasa Nabi Daud, ya, sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka, karena ini adalah suatu hal yang kita baca di hadis, Rasul mensunnahkan dan mensyariatkan dan merekomendasikan kepada umatnya untuk melakukannya. Terlepas, ya, apakah beliau melakukan atau tidak melakukan, tapi yang jelas hadisnya, ya, beliau telah menginformasikan kepada umat untuk bagi yang mau, ya, dipersilahkan untuk melakukan. Demikian. Sudah masuk pertanyaan lagi. Bagaimana mensikapi pernyataan bahwa azan di Indonesia kecepatan 8 menit? Apakah kita harus menunggu 8 menit untuk melaksanakan sholat atau mulai berpuasa? Iya, di tahun ini, ya, ada informasi adanya ormas yang atau ada kelompok lah, atau golongan yang memiliki pendapat yang berbeda dengan pemerintah, ya, waktu untuk kapan datangnya waktu subuh. Ya, subuh itu kata mereka jadwal pemerintah kecepatan 8 menit. Ya, sehingga andai kata, ya, subuh itu jam 4.30, andai kata ini contoh saja, jam 4.30 itu waktu pemerintah. Maka kata mereka yang benar subuh itu dikumandangkannya azan subuh itu jam 4.38. Ya, tambahkan 8 menit. Ya, pemerintah dari Departemen Agama mengatakan 4.30 misalnya. Maka mereka mengatakan 4.38, tambahkan 8 menit. Ya, itu pendapat mereka, ya, kita hargai, kita hormati, mereka juga dari kita kaum muslimin, ya. Dan silakanlah dengan pendapat mereka. Ya, tentunya yang lebih tenang bagi kita, ya, bagi saya pribadi juga adalah kita mengikuti ulil amri. Kita mengikuti pemerintah. Ya, karena pemerintah inilah yang punya wewenang. Sekali lagi, yang menentukan itu wewenang, yang punya wewenang, yang punya punya hak untuk menentukan masalah ini yang lebih besar, ya, adalah pemerintah. Untuk menentukan tanggal 1 Ramadan, untuk menentukan tanggal 1 Syawal, ya, kapan kita berlebaran, kapan kita mulai tanggal 1 Ramadan, pemerintah. Selama dia muslim, ya, yang memang memiliki cara-cara yang benar untuk menentukan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal, maka kita kembalikan kepada pemerintah. Maka memang mereka yang berwenang untuk menentukannya dengan sidang isbatnya. Ya, lalu ketika mereka salah, andai kata, ya kita tidak berdosa. Ya, mereka yang salah, bukan kita. Ya, tapi secara prosedur kita sudah mengikuti cara yang benar. Dan insya Allah mereka pun tidak sengaja untuk berbeda,
sengaja untuk berbuat salah. Nah, ini penting diketahui ya. Ya, karena kita tahu mereka juga bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dalam masalah ini. Dalam masalah ini, mereka bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Mereka nggak berani juga berbuat dosa. Ya, sebetulnya tuh tanggal 1 Ramadan itu hari Senin ternyata, bukan Selasa. Cuman pemerintah takut aja. Oh, nggak mungkin. Jangan punya anggapan seperti itu ya. Sebetulnya kita tuh puasa mulai Senin. Tapi pemerintah ini udah terlanjur dengan apa namanya kalendernya, udah kecetak kalendernya, maka samakan sajalah dengan kalender. Oh, nggak boleh kita suuzon seperti itu, nggak boleh suuzon. Serahkan saja kepada mereka dan insya Allah mereka tidak ada kesengajaan untuk melakukan kesalahan dalam masalah ini. Ya, maka kita percaya, ya, percaya dengan apa yang mereka katakan, percaya dengan apa yang mereka usahakan, dengan bukti-bukti alat-alat yang canggih, mereka berusaha untuk meneropong waktu zuhur kapan, waktu asar kapan, waktu subuh kapan. Ya, yang dibicarakan tadi kan subuh ya. Untuk yang lain sih oke, katanya sama. Baru tahun ini ada perubahan. Ada sebagian dari kaum muslimin yang mengatakan kita ini dari pemerintah kecepatan waktu subuhnya. Ya, dia mengatakan tambahkan 8 menit. Saya katakan silahkan. Nah, gitu ya. Silahkan dengan pendapat Anda, tetapi kami lebih percaya. Kami lebih percaya dan kami pertama itu percaya, yang kedua memang pemerintah lah. Yang kedua, pemerintah yang memang punya wewenang untuk menentukan ini dengan kekuasaannya yang mereka miliki. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri, pemimpin di antara kalian. Taat kepada pemimpin selama mereka benar. Ya. Dan kita lihat di sini, insya Allah yang selama kita ketahui sampai hari ini mereka benar dalam masalah ini, insya Allah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan andai kata nantinya ternyata terbukti mereka salah, ya sudah, kita minta mereka merubah. Andai kata mereka terbukti mengakui kesalahan, oh ternyata memang ya, kita kurang 8 menit ini, harus kita tambahkan lagi maksudnya. Ya sudah, kita ikuti. Kapan mereka merubah, kita ikuti. Ketika mereka tidak merubah, kita ikuti juga. Ya, kenapa? Pertama tadi, karena wewenang mereka memang. Di tangan mereka wewenang itu, kekuasaan untuk menentukan itu. Yang kedua, karena kita merasa lebih yakin, lebih percaya dengan apa yang mereka lakukan, dan insya Allah ini pun sesuai dengan tuntunan syariat, di mana kaum muslimin ya diwajibkan untuk taat kepada ulil amri, penguasa yang berada di negeri mereka. Demikian. Ya, Ustaz, ada masuk pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz, bagaimana dengan tokoh agama yang jelas-jelas melanggar syariat? Bagaimana kita harus menyikapinya? Apakah boleh mengomentari hal tersebut di sosmed? Tafadhol Ustaz. Iya. Bagaimana menyikapi tokoh agama yang melanggar syariat? Apakah kita boleh mengomentarinya di sosmed? Ya, kalau kita termasuk orang yang berilmu, boleh. Ya, kalau memang kita termasuk orang yang berilmu, kalau nggak berilmu jangan. Di sosmed itu, nah, Masya Allah, luar biasa netizen ya, yang YouTube-nya, Instagram-nya, atau di Facebook-nya dan lain-lain ya, banyak kali yang merasa pinter dengan agamanya, merasa paham, ahli dengan agamanya. Kalau mereka itu baru mulai kemarin mereka berubah, berhijrah. Ilmunya, baca Quran saja masih berantakan. Bahasa Arab juga tidak tahu. Tapi bisa mengomentari seperti politikus ahli yang sangat banyak ilmunya. Nah, ini nggak boleh. Kita tahu diri. Meskipun kita nanti timbul fitnah, timbul syubhat-syubhat. Si tokoh agama ini juga punya pendukung-pendukungnya. Ya, pendukung-pendukungnya juga getol. Ya, gencar mereka untuk
menyebarkan pemahaman sesatnya. Jadi bukan sekedar tokoh agama itu saja, tapi pengikutnya juga banyak. Nah, kita masuk di situ memberikan statement tanpa ilmu, bahaya. Takutnya statement kita salah. Lalu ketika ada tanggapan dari pihak pengikut tokoh tersebut mengatakan begini, lalu kita nggak bisa jawab. Nah, ini kan berbahaya. Nah, jadi kalau memberikan statement, silahkan bagi orang-orang yang memiliki ilmu untuk menjelaskan kepada umat, agar umat jangan mengikuti kesesatan tokoh agama itu. Ya, sekaliber tokoh agama, profesor, doktor, kiai haji pun tidak lepas dari kesalahan. Padahal kalau kita lihat selevel mereka, ya sudah banyak ilmunya kan, tapi bisa saja sesat. Bisa saja sesat dan menyesatkan bahkan, meskipun titelnya sudah melebihi kartu nama. Kartu nama udah nggak muat dari depan sampai ke belakang. Tapi kalau sudah sesat, ya sesat. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin karena tidak ada keikhlasan di hatinya. Ya. Atau mungkin yang kedua, karena dia mengikuti hawa nafsu dan lebih cinta kepada harta dunia, kedudukan, jabatan. Ya, demi jabatan, demi uang, demi fulus, ya, demi kedudukan, maka dia rela untuk bisa merubah sesuatu yang salah menjadi benar, yang benar jadi salah, demi mendapatkan setetes dunia. Ya, jadi bukan berarti kita tidak boleh, sekali lagi ya, untuk menyebutkan tokoh tersebut boleh, karena memang ini bukan ghibah, ya, bukan ghibah, diketahui orang banyak. Ghibah itu kan kalau seandainya orang nggak tahu jadi tahu dengan sebab kita. Kita lah penyebabnya yang membocorkan rahasia. Nah, ini nggak boleh, ini aib orang lain, ini dosa orang lain, ya. Orang itu jadi malu sekali ketika dibongkar aibnya. Tapi kalau si tokoh ini kan sudah bukan lagi masalah aib yang mesti ditutupi, karena dia sendiri yang bicara dengan ucapan statement dia yang bisa meresahkan umat, yang bisa memecah belah umat, yang bisa menipu umat, yang bisa membuat umat jadi jauh dari agama, jauh dari Islam, jauh dari sunnah, ya andai kata demikian ya, dan itu pun sudah tersebar di mana-mana. Bukan kita orang pertama kali, sudah tersebar di mana-mana. Dan dia pun yang ngomong, tokoh agama itu yang bicara seperti itu juga merasa tidak salah. Sudah dibantah sebetulnya oleh ahli ilmu yang lain. Sudah dibantah sebetulnya dengan lisan tulisan. Ya, kita merasa ini salah jelas. Ini buktinya ada, dalilnya ada, tapi jelas saja mereka tidak mau menerimanya. Ya, maka sekali lagi jangan kita istilahnya latah ya. Bahasa Indonesia itu latah, ikut-ikutan gitu loh. Memberikan statement, dan ini banyak. Nah, statement di sosial media, padahal kita nggak punya ilmunya. Seharusnya adab bagi penuntut ilmu itu bertanya dulu. Bertanya, Ustadz, ya termasuk saya juga, kan bisa dikomentari. Lihat di sosial media saya. Ketika saya menampilkan, saya sampaikan saja di sini ya. Lihat di Instagram saya, ketika saya menampilkan tentang nawaitu sauma ghadin. Wah, heboh. Nawaitu sauma ghadin, lafaz niat untuk berpuasa. Ya, berpuasa kita baca tuh di malam hari, katanya bacalah ini nawaitu sauma ghadin setiap malam. Lafaz niat untuk berpuasa. Sengaja aku berpuasa esok hari, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini ucapan yang kita baca dulu, termasuk saya ketika masih kecil. Lafaz niat yang tidak boleh kita nggak baca, harus baca ini. Nah, ternyata saya tulis di sosial media saya bahwa ternyata itu nggak ada tuntunannya. Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, nggak pernah mengajarkan dan tidak pernah mengamalkan. Maka saya mengajak kepada umat untuk jangan mengamalkan ini. Niat itu harus ada. Tanpa niat tidak sah ibadah. Cuma niat itu di hati, bukan di lisan. Bahkan di lisan kemudian dibentuklah lafaz-lafaz khusus, redaksi kalimat khusus yang diajarkan kepada umat, dan harus ada. Kalau nggak ada, batal loh puasanya. Nah, itu sauma ghadin ini sampai hafal kita dari kecil kan.
Ternyata itu nggak ada. Hadisnya tidak ada, dalilnya tidak ada, praktek tidak ada, contoh tidak ada. Nah, saya jelaskan secara singkat tentunya karena dengan keterbatasan tempat di sosial media. Nah, coba baca lihat di Instagram, ada yang menuduh-nuduh juga. Nah, ini radikal, ini Wahabi, ini macam-macam ya, subhanallah. Netizen yang followers ya, yang mengikuti sosial media saya tidak berilmu, nggak semuanya berilmu. Kalau adab, yang namanya adab, ketika ada tulisan mungkin salah lah ya, lakukanlah ya cara-cara yang baik. Maaf, sepertinya tulisan Anda ini tulisan yang kurang tepat. Ya, bukankah begini. Nah, misalnya, sampaikan dalilnya, argumentasinya. Nah, seperti itu. Kalau nggak tahu dulu. Tapi yang ada yang ternyata netizen ini di sosial media memberikan komentar-komentar dengan langsung Anda begini, Anda begini, Anda begini. Polis. Masya Allah. Padahal mereka adalah orang-orang yang saudara-saudara kita juga, tapi mereka tidak berilmu dan kesian ya. Karena apa? Kita kan Muslim, standar kita siapa? Yang kita ikuti Rasulullah dan para sahabat dan generasi-generasi berikutnya yang tentu mereka pasti paling baik dalam mengamalkan Islam. Ketika mereka tidak mengamalkan, kenapa kita disalahkan kalau kita tidak mau mengamalkan? Mereka tidak mengamalkan, lalu kita pun tidak mau mengamalkan. Kenapa kita disalahkan? Ketika kita tidak mau mengamalkan. Dan Rasul mengatakan kalau beliau tidak mengamalkan, para sahabat tidak mengamalkan, maka ini termasuk namanya apa istilahnya? Bid'ah. Istilah agama yang Rasul sendiri langsung mengistilahkan itu. Rasul nggak pernah, para sahabat nggak pernah. Generasi setelah sahabat tabi'in, generasi setelah itu tabi'ut tabi'in, selama beberapa ratus tahun di awal-awal Islam tidak pernah diamalkan. Ya, lalu kita juga tidak mau mengamalkan karena mereka juga tidak mengamalkan. Lalu kita dituduh radikal. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Selama kita benar, sabar saja. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Tapi kalau tadi yang tokoh, pertanyaannya tadi kan tokoh agama tadi kan yang sudah jelas ya kesesatannya, maka kalau ingin memberikan komentar boleh sebagai cara kita membela Islam, membela agama kita, membela sunnah, ya kita jelaskan penyimpangannya dengan argumentasi yang kuat, tapi dengan syarat harus berilmu. Kalau nggak berilmu jangan, takutnya nanti timbul fitnah. Ya, demikian. Cukup sampai di sini? Masih ada pertanyaan lagi, Ustaz? Masih bisa ya? Ya, satu lagi. Oke, nih, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, bagaimana caranya bersabar dalam lingkungan pekerjaan yang orang-orang belum mengenal sunnah? Kadang ketika bercanda suka berlebihan. Afwan Ustaz. Iya. Bercanda ya? Tadi pertanyaannya apa? Bercanda? Iya. Iya. Bersabar dalam lingkungan pekerjaan yang orang-orangnya belum mengenal sunnah, kadang bercandanya suka berlebihan. Oh iya, iya. Iya, bekerja di suatu tempat yang lingkungannya belum mengenal sunnah. Bagaimana bersabar di sana? Ya memang berat ya. Berat ya. Bekerja di tempat yang lingkungannya belum mengenal sunnah. Banyak juga mungkin orang kafir. Banyak juga kaum muslimin, tapi muslimnya belum mengenal sunnah. Ini berat. Pekerjaan yang membutuhkan kesabaran ya, yang kuat. Maka untuk memperkuat kesabaran itu Anda harus ya seringkali menuntut ilmu dan hadir di majelis ilmu. Kalau enggak, nanti ngikut hanyut. Mohon maaf, bukan memastikan ya, tapi namanya lingkungan kerja, lingkungan yang setiap hari rutinitas, bukan sehari dua hari. Dan kita berada bersama mereka, bergaul dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, ya. Lingkungan kerja dari Senin sampai Jumat, ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, ini kan dikhawatirkan nanti Anda bisa ngikut hanyut dengan pemahaman mereka, dengan perbuatan mereka, ya. Maka perlu kesabaran yang tinggi sekali. Ya, maka pertama berdoa kepada Allah agar Allah berikan kesabaran. Yang kedua, tetap terus menuntut ilmu, belajar dan belajar. Ya, agar kita dikuatkan iman dan tidak mudah terpengaruh dan terwarnai oleh mereka.
Yang ketiga, sering-sering datang ke majelis ilmu, dengarkan kajian, ya untuk memperkuat ya, pemahaman kita, untuk memperkuat keistiqomahan kita. Karena dari mereka di tempat pekerjaannya itu juga berusaha untuk menarik kita. Teman-teman kita itu di pekerjaan yang tidak kenal sunnah, mereka juga berusaha menarik kita. Ya, maka kita harus kuat ya dengan doa kita, nuntut ilmu kita, dengan majelis ilmu sering kita hadiri. Ya, makanya kita juga kalau bisa nanti semakin hari semakin baik ya memahami agama ini sehingga kita pun akhirnya bisa mendakwahi mereka. Yang mereka awalnya mendakwahi kita, akhirnya kita pun lama-lama bisa menjelaskan, mungkin dengan lisan, mungkin dengan tulisan, mungkin dengan artikel, mungkin dengan buku, mungkin dengan ada video di YouTube yang kita share ke mereka. Nih jawabannya. Kan kamu mengatakan saya ini salah, nih ada jawabannya. Jadi pelan-pelan ya, lama-lama mudah-mudahan karena kita semakin lama semakin berilmu, kita bisa mendakwahi mereka. Jadi jangan lupa ini kombinasinya. Doa, terus-menerus menuntut ilmu untuk memperkuat keyakinan, memperkuat kesabaran. Yang ketiga, seringkali menghadiri majelis ilmu. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu hendaknya kita jangan terlalu dekat dengan mereka. Ya, karena tujuannya kan bagaimana memperkuat kesabaran di tengah-tengah teman-teman di pekerjaan yang mereka itu tidak mengikuti sunnah, maka jangan terlalu dekat dengan mereka karena dikhawatirkan kita terwarnai. Ya, kita tetap berkomunikasi, ya teman kita sama-sama di kerjaan, ya secukupnya saja, sekedarnya saja. Ya, jangan terlalu dekat banget, ya. Karena khawatir sekali lagi bukan memastikan, khawatir nanti kita yang terwarnai karena mereka lebih banyak jumlahnya. Ya, yang mengikuti sunnah itu selalu sedikit. Di mana-mana. Dari dulu sampai hari ini, sampai hari kiamat. Pengikut sunnah selalu sedikit. Di mana-mana. Ya, maka mereka lebih mayoritas yang tidak mengenal sunnah, nggak belajar, nggak mendengar, nggak membaca, ya, nggak berusaha diskusi, segala macam. Mereka mayoritas. Ya, maka kita jangan terlalu dekat dengan mereka, ya kecuali kalau ada hal-hal yang mengharuskan kita untuk berkomunikasi, ya, untuk bertanya, atau masalah pekerjaan, seperti itu. Jadi, jagalah diri kita, jangan sampai tercebur kembali. Kita ini sudah baru saja bertaubat, baru berhijrah, baru berubah, ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti, kalau kita tidak menjaga diri kita, balik lagi back to basic. Balik lagi. Ya bisa. Ya, jangankan yang baru sebulan 2 bulan, yang sudah 10 tahun ngaji sunnah. Yang sudah 10 tahun ngaji sunnah, balik lagi back to basic. Nauzubillah min dzalik. Itu ada. Yang udah 5 tahun. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Udah paham kan? Paham. Udah banyak ilmunya, 10 tahun. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena memang ya tidak punya niat dan tekad yang kuat untuk bisa istiqomah, ya, tidak punya niat dan tekad dan keinginan dan usaha yang banyak untuk bisa bersabar di atas sunnah. Karena memang ya ke sana nggak enak, ke sini nggak enak, sana dicibirin, sana diomongin, sana digibahin, dianggap radikal, dianggap keras, dianggap ekstrim segala macam, akhirnya ya udahlah, lepas lagi, buka lagi jilbabnya, nggak lagi ikut sunnah, merasa ini bebas, ya, nggak ada orang yang mencibiri. Jadi dia tuh mencari ridhonya manusia. Bagaimana manusia supaya senang sama dia? Dia lupa bahwa manusia bukan pemilik langit dan bumi, manusia bukan pemilik dunia dan akhirat. Jamaah sekalian, manusia bukan pemilik dunia dan akhirat, Allah yang memiliki. Jangan kita ya terkalahkan dengan apa yang mereka sebutkan. Ya, jadi kuatkan kesabaran dengan ilmu, menghadiri majelis ilmu, berdoa kepada Allah, jaga pergaulan. Jangan terlalu dekat, karena kita bukannya sombong, tapi kita takut terwarnai. Nabi menyebutkan, ar-rajul ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung dengan agama teman dekatnya. Seseorang tergantung dengan agama teman dekatnya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Dengan siapa dia berteman, nanti agamanya dikhawatirkan dia akan terwarnai.
ya. Jadi perkuat kesabaran dengan adanya jaga jarak, bukan untuk selamanya ya, tapi karena kita memang belum kuat, merasa belum kuat dan belum bisa juga untuk mendakwahi, ya sudahlah, sementara kita jaga jarak dulu supaya kita bisa tetap dalam komitmen kita ya, bisa konsisten di atas sunnah ya sampai akhir hidup kita. Dan kalaupun mereka tadi dikatakan dalam candaan-candaan mereka segala macam, ini candaan sudah masuk kepada bab akhlak ya. Ini masalah bab akhlak ya, maka kita jangan juga mengikuti mereka kalau candaan itu terlalu berlebihan. Bukan berarti tidak boleh bercanda ya, tapi kalau sudah berlebihan tentunya tidak diperbolehkan, dan apalagi seandainya itu dengan wanita yang bukan mahram, dengan laki-laki yang bukan mahram, wah ini berbahaya sekali. Dia punya suami di rumah, dia punya istri di rumah, dia punya anak di rumah, di kantor bercanda-canda dengan berlebihan, wah ini bahaya. Wah ini bahaya. Banyak sekali orang yang berselingkuh ya dengan sebab itu. Awalnya nggak apa-apa ya, namanya juga teman ya, bercanda, lama-lama senang, lama-lama jadi senang dan akhirnya ya timbullah cinta. Ya, mereka lupa dengan pasangan hidup di rumah masing-masing. Maka jaga jarak itu ya, apalagi dengan apa? Dengan lawan jenis ya, sangat 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 berbahaya ya, karena ini bisa menimbulkan fitnah yang besar. Ya, demikian sampai di sini barangkali yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat, semoga Allah menjaga kita semua tetap ya bisa di atas kesabaran, tetap di atas keistiqomahan, dan tetap di atas keimanan yang benar. Ya, mengamalkan sunnah ini memang berat di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan kebodohan, penuh dengan kebid'ahan, penuh dengan kesalahan dan lain-lain, tapi tetap kita berusaha untuk bisa melaksanakan syariat ya sesuai dengan Quran dan Sunnah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Karena target kita bukan dunia, Bapak Ibu, target kita bukan dunia. Ya. Itu yang menjadikan mungkin seorang akan jadi kuat, dia bukan dunia. Ya. Kalau sudah targetnya dunia, itu mudah lemah dan mudah futur dan mudah kembali melakukan dosa. Ya, mengikuti arus masyarakat, arus orang lain yang tidak mengetahui bagaimana cara beragama dengan benar. Tapi karena tujuan kita bukan dunia, tujuan kita akhirat, maka dari situlah yang menjadikan seseorang itu jadi insya Allah lebih tegar, lebih kuat, ya, sehingga dia mampu bertahan dengan kondisi apapun, dalam situasi apapun, insya Allah dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga di bulan Ramadan ini menjadi ladang kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian sudah kajian online bersama Ustaz Najib Bakar. Saya Taufan Aditya selaku perwakilan panitia kajian. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan bagi para jamaah sekalian, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.